Saya Rewes Putra Jebua dengan NIM 522 323 0011. Saya dari kelas teknik Elektroas Tambuk 2022. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan cara mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Judulnya itu analisis pemilihan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa teknik elektro Unimed. Adapun pembahasan saya pada tugas ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, dan keempat penutup. Yang pertama, pendahuluan. Permasalahan yang sering terjadi saat konsumen berbelanja online pada suatu e-commerce dan membeli suatu produk, misalnya baju, lalu menentukan ukuran dan warna dan telah dilakukan transaksi pembayaran. Namun saat barang telah dikirimkan dan sampai ke tangan pembeli, barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka check out. Kejadian yang sering terjadi adalah barang tidak pernah dikirimkan, bahkan tidak pernah sampai, dan uang tidak bisa dikembalikan. Permasalahan lain dalam persaingan antar e-commerce biasanya dari tampilan, fitur-fitur yang ditawarkan kurang menarik, misalnya seperti sistem pembayaran, kurang adanya promo yang diberikan, kualitas produk tidak sebanding dengan harga, dan lain sebagainya. Akibat penggunaan e-commerce kecewa dan salah mengambil keputusan untuk memilih e-commerce sebagai tempat mereka berbelanja. Kedua, tinjauan pustaka. Kali ini akan dijelaskan apa itu e-commerce. E-commerce adalah suatu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu dapat berupa berbelanja. Sekarang kita tidak perlu datang ke pasar lagi untuk membeli baju, alat-alat lainnya, dan kan hanya menggunakan handphone saja kita sudah bisa berbelanja. Itulah secara luasnya e-commerce ini. Berikut beberapa jenis perdagangan online atau e-commerce, yaitu business to business. Yang kedua, business to consumer. Ketiga, consumer to consumer. Empat, consumer to business. Kelima, business to administration. Dan keenam, online to offline. Adapun standar teknologi e-commerce yaitu yang pertama, Electronic Data Interchange, yaitu sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan privat. Kedua, Open Buying on the Internet, yaitu standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. Ketiga, Open Trading Protocol, yaitu sebetulnya merupakan standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan seperti AT&T, IBM, dan Sun Microsystem. Keempat, Open Profiling Standard, yaitu untuk menolong memproteksi privasi penggunaan tanpa menutup, memungkinkan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dan sebagainya. Kelima, ada Secure Socket Layer. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman server. 6. Secure Electronic Transaksi, yaitu akan mengenkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server person. Yang ketujuh, Trusted adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Istilah-istilah dalam e-commerce yaitu ada digital atau electronic cash, ada digital
terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Ketiga, disintermediation, proses untuk memotong jalur perantara. Keempat, electronic checks, pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti Pay Now akan mengambil uang dari akun cek di bank. Kelima, adanya electronic wallet. 6, extranet. Dan ketujuh, micropayment. Adapun dampak-dampak dari e-commerce ini adalah terbagi atas baik dari dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, itu dampak positifnya. Dampak positif dari e-commerce ini adalah aliran pendapatan yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market atau pangsa pasar. Ketiga, menurunkan biaya personal, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer, meningkatkan supplier manajemen, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan volume. Selain adanya dampak positif, kita juga perlu mengetahui apa dampak negatif dari e-commerce ini, yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian yang tidak terduga. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tentang bisnis e-commerce ini memiliki keuntungan-keuntungan. Itu seperti menghemat waktu, tidak memerlukan modal yang besar, fleksibilitas menjalankan bisnis, fleksibilitas pemasaran, fleksibilitas pengiriman, mempermudah proses ekspansi bisnis, kemudian pembayaran dan catatan transaksi, dan yang paling terpenting adalah buka 24 jam. Oke, saya akan membahas tentang penelitian terkait. Adapun alasan saya memilih penelitian ini, yaitu saya membaca jurnal seperti dari Fibra Anggari Puji Lestari pada tahun 2018 yang diberikan judul Pengaruh Web E-commerce dengan judul Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen. Ketiga, metode penelitian. Adapun penelitian ini saya lakukan di lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan pada bulan Juni 2024. Jenis penelitian yaitu deskriptif, kualitatif, dan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan, dan sampel saya pilih sebanyak 20 orang mahasiswa. 4, teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pengisian kuesioner respon oleh mahasiswa pendidikan teknik elektro. Prosedur penelitian yaitu yang pertama analisis permasalahan, kedua menentukan kriteria, ketiga menentukan populasi dan sampel, keempat membuat kuesioner, kelima menyebarkan kuesioner, dan keenam mengolah data kuesioner. Baik, setelah panjang lebar saya telah menjelaskan tentang presentasi saya, terdapat kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemilihan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa pendidikan teknik elektro UNMED dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, diperoleh bahwa e-commerce dengan perolehan nilai tertinggi atau peringkat pertama adalah Shopee sebanyak 70%. Ya dimana 20 dari 20 orang, dan dari 70%
di antara 20 orang yaitu sebanyak 14 orang. Peringkat kedua diikuti oleh Tokopedia sebanyak 20% yaitu 5 orang, dan skor Bukalapak sebesar 5% yaitu 1 orang. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa yang paling dominan itu adalah Shopee. Dan kedua, dalam memilih sebuah e-commerce yang menjadi kriteria seorang customer ialah efisiensi, ketersediaan sistem, kenyamanan, dan kemudahan akses dan privasi data. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.